Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Faisal Hadi akan melanjutkan Cisco Networking Academy course CyberOps Associate, yang mana sekarang saya akan coba melanjutkan lab 27.2.15 dengan judul Investigating a Malware Exploit, investigasi sebuah eksploitasi malware. Baik, di sini terdapat 4 objektif yang akan kita laksanakan pada lab 27.2.15 ini. Yang mana pertama akan menggunakan Kibana untuk mempelajari malware exploitnya. Lalu part 2 akan menginvestigasi exploitnya dengan Squeal. Part 3 akan menggunakan Wireshark. Dan part 4 akan memeriksa exploit artifacts. Backgroundnya atau skenario-nya di lab ini, you have decided to interview for a job. Oke, kita akan diinterview untuk sebuah pekerjaan di medium size company sebagai cyber security analyst tier 1. Kita akan diminta untuk mendemonstrasikan kemampuan kita untuk menjelaskan details dari sebuah serangan yang mana terdapat pada sebuah komputer. Di sini tujuan kita adalah menjawab beberapa pertanyaan menggunakan Squeal, Kibana, dan Wireshark di Security Union. Kita diberikan details tentang kejadiannya di event eventnya yang terjadi di Januari 2017 dan ditemukan oleh Snort NIDS. Pada lab ini resource yang dibutuhkan yaitu Security Union Virtual Machine. Nah, di sini sudah saya mulai ya, sudah saya running Security Unionnya, dan juga tentunya koneksi internet. Kita langsung saja masuk ke instructions-nya, yaitu part 1 menggunakan Kibana. Oke, kita masuk ke step 1. Di sini sudah saya buka juga Kibana-nya. Kita akan mengatur rentang waktunya. Oke, di sini kita ganti ke Januari tahun 2017. Ini juga. Oke, kita tunggu prosesnya. Kita akan melihat sebuah grafik muncul. Untuk melihat detailnya, kita perlu untuk menyempitkan waktu yang ditampilkan. Oke. Dengan cara mendrag. Oke, di sini titiknya di sini ya. Tanggal 27 Januari. Oke. Step kedua, locate the event. Oke, langsung kita di sini tertera 27 ya. Langsung saja kita atur di tanggal 27. Oke, kita klik go. After narrowing the time range, setelah menyempitkan rentang waktunya, kita pergi ke NIDS. Oke, ini ya, kita klik ini. Kita klik NIDS. Zoom in on the event. Oke, kita tunggu tampilannya muncul dulu. Bagaimana caranya?
Oh, salah ya. Kita buat 23 lagi. Ini kita zoom terus sampai seperti ini ya tampilannya. Kita coba sekali lagi. Oke, ini sudah sesuai ya. Selanjutnya, klik the first point. Kita mengklik poin sini. Lalu untuk melihat details dari eventnya, kita scroll ke bawah sampai melihat NIDS alert. NIDS alert. Oke, ini ya. The alerts are arranged by time. Explain the first event ini ya. First eventnya. Oke. What is the time of the first detected? Ini ya. Januari. Oke. Satu ke sini. Januari 27, 2017. Cuma 43. Oke, kira-kira begitu. Selanjutnya, what is the source IP address? Di sini destination, source IP-nya ini ya, 192.16.4.193 dan destination-nya ini tadi 194.87.234.129 ya. Oke, selanjutnya what is the destination port? Destination portnya ini 80 dan yang digunakan adalah HTTP 80 HTTP. The classification of the alert ini ya, Trojan activity. Destination geocountry name ini dia, Rusia, di Rusia. Oke, kita lanjut. Di web browser pada komputer yang bisa connect ke internet, go to the link that is provided. Kita pergi ke link yang ada di signature info. Unreachable. Unreachable ya, kita
Adakah browser lain di sini? Tidak ada ya? Oke, mungkin kita coba di Chrome di luar virtual machine saya coba. Tadi namanya notes.net 2024-09. Saya coba apakah bisa di Chrome. Sini bisa ya masuknya, tidak unreachable seperti tadi. Lalu di instruksinya, this will take you, ini akan membawa kita ke emerging threats, snort alert rule for the exploit. Ada banyak beberapa series of rules yang ditampilkan. Ini karena signatures bisa berganti sewaktu-waktu atau diperbarui atau more accurate rules are developed. Jadi akan dikembangkan terus, akan berubah waktu-waktu. The newest rule at the top of the page is examined detail. Jadi kita memeriksa yang terbaru saja mungkin. Itu maksudnya. Yang mana? Rule signatures atau ini? Tidak ada 2024. Mungkin bisa di search di sini, mungkin 2024 049. No result found. Jadi bagaimana ya solusinya? Apa mungkin itu tahun mungkin 2024? Kita cek di September atau di April. 09, 04, apa ini? Bukan, tidak ada. Nah, pelan-pelan saja, coba mencari. Oke, tidak ditemukan ya. Jadi solusinya, what is malware family for this event? Oh mungkin ini ya, exploit kit ini. Exploit kit. Kita masukkan saja exploit kit di sini. Sebentar. Ini mungkin memang singgungan ya, apa bocoran karena ditanya di sekolahnya mungkin. Karena tidak bisa ditemukan di emerging threads-nya langsung. Mungkin sudah terhapus seperti petunjuk di lab tadi. Signatures can change over time, seperti itu. Atau kita coba cari ini. Apa tadi? Exploit kit.
Oke, tidak ketemu ya. Kita lanjut saja. Exploit kit, severity-nya high. Ini di sini tingkatannya berarti tinggi ya, besar berarti. Oke, sekarang what is an exploit kit? Search on the internet untuk bisa. Oke, kita cari jawabannya. Di sini exploit kit. An exploit kit is an exploit that uses multiple websites and redirects to infect a computer with malware. Jadi exploit kit ini adalah sebuah exploit yang menggunakan multiple websites dan mengarahkan untuk menginfect komputer dengan malware. Jadi menyerang komputer dengan malware. Exploit kit ini. Oke, di sini kita tuliskan saja. Exploit that uses multiple websites and redirects to infect a computer with malware. Oke, kira-kira begitu. Di sini juga ada penjelasannya. Frequently use what is called a drive-by attack. Oke, kita lanjut ke step ketiga, itu view the transcript CAPME. Kita klik alert ID ya. Ini alert ID-nya yang ini. Kita klik. Ini tidak ketemu, kita close. Oke, di sini sudah tampil ya. Seperti ini. Pada CAPME window, kita bisa melihat transkrip dari session. Ini menunjukkan transaksi antara source komputer sumbernya pada warna biru ini dan destinasinya. Oke. Ada banyak informasi, link ke pcap file yang berhubungan dengan alertnya tersedia di transkrip ini. Oke. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Examine the first block of blue text. This is the request from the source. Oke, di sini pertanyaannya, what website did the user intend to connect to? User maksudnya mau connect ke mana ya? Kita teliti terlebih dahulu. Ini ya, home improvement ini ya. Oke. User ingin mengunjungi www.homeimprovement.com. Apa URL? URL yang browser arahkan pengguna ke mana? Ini ya, hostnya ya. TYU-BENME. TYU.BENME.
tu.benmi.com. What kind of content is requested by the source? Konten yang Gzip ya, Gzip. Lalu, why could this be a problem? Kenapa ini bermasalah? Karena ini diduga sebagai malware, karena ini terencode atau terkompres gitu. Oke, di sini kita ketikkan it is probably a malware file because it is compressed. Oke. Selanjutnya kita close the CapMe browser tab. Ini kita close. Langkah di yang C, from the top of an IDS alert, klik the HTTP. Kita ke atas lagi. Kita klik HTTP ya. Di dashboard HTTP kita set rentang waktunya ini ya. Spesifik di jamnya ya. Oke, kita atur 54.30, di sini 56. Oke, kita klik go. Sudah ya? Ada 48. Scroll down to the HTTP site section of the dashboard. HTTP site section. Ini ya, HTTP site section. What are some of the websites that are listed? Apa saja website yang ada di list? Oke, ini ada cukup banyak ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 10 websites. Oke, apakah diketikkan satu-satu? Atau kita screenshot saja coba. Oke, kita masukkan hasil screenshotnya di sini. Intinya ini adalah website yang di sini. Oke. Lalu we should know some of the websites from the script that we read earlier. Tidak semua sites yang tampil adalah exploit. Kita harus research URL-nya by searching for them. Apakah kita harus klik linknya? Nah, tapi di sini dikatakan do not connect to them. Please
the URLs in quotes when you do your searches. Di sini nggak ada ini tutorialnya di dalam labnya, misalnya gambar gitu. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Sebentar, saya cari tahu dulu. Di plus the URL in quotes, maksudnya kita quotes terus kita masuk, kita visit gitu atau bagaimana? Mungkin untuk cara amannya saya searching di internet saja ya, yang mana saja yang kira-kira adalah exploit. Baik, ini berikut website-website yang saya cari jawabannya adalah ini ya, yang merupakan exploit campaign. Mungkin selain ini seperti yang Footprint DNS ini juga meragukan ya kelihatannya. Cuma yang saya temukan jawabannya adalah 3 ini. Lalu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa HTTP MMS tipenya yang ada di tag cloud? Ini ya. Berarti ada text HTML, text plain. Di sini coba saya screenshot lagi saja. Oke, di sini kita paste. Oke, mungkin kira-kira seperti itu. Kita masuk ke part kedua, yaitu investigate the exploit. Kita akan menggunakan Seguil sekarang. Oke, step pertama kita buka Seguil. Sini ya, Seguil. Ini dengan username, analis, dan passwordnya saya berhapus. Oke, kita login terlebih dahulu. Oke, di sini enable all sensors. Oke, kita select all dan kita mulai. Kita harus temukan group of alerts dari tanggal 27 Januari 2017. Oke. Ini ya, 27 Januari. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 9. Ada 10 atau berapa ini? Ada 11 ya. According to Seguil, dari Seguil, apa timestamps the first, timestamps yang pertama hingga terakhir ya. Kita cek di sini 225528 yang pertama, yang terakhir ini 225528, yang pertama 225442. Oke. Kita ketikkan di sini, kita catat 225442 hingga 225528. Jadi rentang waktunya tidak sampai 1 menit ya, cukup singkat waktu yang
tempuh. Selanjutnya masuk ke step 2, kita investigasi alertsnya di Squeal. Langkah A, klik di show paket data. Bagian mana ini? Show paket data and show row checkboxes. Oh, ini kita checklist. Oke. Select the alert ID 5.2 ini. Di sini kita baca event message-nya. Karena terlalu sempit ya tampilannya. Ini ya message-nya, the current events able director leading to Eka Juli 12. Oke. Berdasarkan ID signature rule, which malware family trigger this alert. Kita cari malware family sini, kita klik saja. Ini ya, malware family pseudo dark leech. Kita catat di sini. Mali pseudo dark leech. Oke. Selanjutnya maximize the Squeal window. Size the event message column. According to the event message in Squeal, what exploit kit? Nih, kita cari tetap di sini. Eka. Eka exploit. Message-nya tuh yang ini ada message-nya. Iya, berarti Eka what exploit kit. Tidak ada keterangan ya exploit kit apa. Kita maximize coba. Tidak ada keterangan ya. Oke. Kita catat saja Eka exploit. Lalu beyond labeling, dia tag as Trojan activity. Selain labelnya adalah sebagai Trojan activity, apa informasi lain mengenai tipe dan nama dari malware-nya? Ransomware ya, kalau Trojan berarti ransomware. Ransomware atau server ya. Trojan itu ransomware. Ransomware server. By your best estimate looking. Setelah melihat alertnya sejauh ini, apa basic factor dari penyerangan ini? Bagaimana penyerangan? Di mana? Bagaimana penyerangan take place? Bertempat di mana?
Ini bisa saja melalui kunjungan ke web yang ini ya, ada malware ya, yang bahaya. Jadi di sini kita catat by visiting malicious web. Oke, kita lanjutkan ke step ketiga. Sekarang kita lihat transkrip dari kejadiannya, view transcripts of events. Kita klik kanan di 5.2, kita klik transkrip. Oke, di sini muncul what are the referrer. Referernya ini berarti ya, http www Bing ini. Oke, jadi usernya nge-search, browsing menggunakan Bing, yaitu membrowsing home improvement remodeling your kitchen. Lalu muncullah hasil browsingnya yaitu www.homeimprovement.com. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kita mencatatnya? Referrer menggunakan bing.com. User search ini ya, home improvement remodeling bla bla bla. Lalu what do you think the user did to regenerate this alert? Ya kan, usernya search home improvement remodeling ini lewat Bing, lalu mengklik ini www home improvement itu kan. Visited www.homeimprovement.com. Kita kecilin lagi. Apa ya, kecilin. Jadi user search home improvement remodeling bla 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 melalui bing.com, lalu mengunjungi homeimprovement.com. Oke. Lanjut ke step yang B. Right click to ID. Ini berarti kita close atau kita close saja. 5.24 kita transkrip juga. Sini kita cek what kind of request was involved. Requestnya itu get ya, get http 11. Get, terus kita perbesar lagi, get request, lalu http 1.1. Okay. Were any files requested? Yes. Ini ya, ini kan DIF DLE. Yes. DLE underscore JS .js. Okay, what is the URL for the referrer and the host? Referrernya homeimprovement.com remodeling,
homeImprovement.com, remodeling bla bla bla, lalu hostnya itu retrotrip ini, hostnya retrotrip. Oke, hostnya retrotrip Vision Nurbana. Retrotrip visionurbana.com.v. Oke. How the content encoded? Encodednya ini ya, gzip. Oke. Kita close. Lalu kita right click alert 525 dan open the transcript juga di 5.25 ini. How many requests and response? Requestnya ini get 1, post 2, kepanjang nih, get, post, dan get, jadi ada 3 ya. Yang merah pun juga ada 1, 2, 3. Jadi responsnya ada 3, requestnya ada 3. 3 requests and 3 responses. Baik, what was the first request, yaitu get. Who was the referrer? What was the first request ini harus di ini ya? Apakah harus dicatat sampai ini? Kita ini. Get Siti Vivaldi BIW bla bla bla, seperti itu saja ya. Oke, who was the first referrer? Ini salah ketik ya. Ini referernya ini tadi www.homeImprovement.com, remodeling bla bla bla. Oke, who was the host? Hostnya itu benmei.com. Was the response encoded?
mana ya, encoded by zip gzip ya. Yes, gzip. What was the second request? Second requestnya post OQ H3 H8 underscore bla bla bla. Oke. Selanjutnya, who was the host server? Itu qbenme juga, q.benme.com. Was the response encoded? Yes, gzip. Sini harus teliti ya memperhatikannya. What was the third request? Get response atau get request. Get BIW si monkey .105 Q bla 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 bla. The referrer qbenme juga. The content type of the third response. Content type-nya ini ya, application X of web flash. Application X shockwave flash. Oke. Apa 3 karakter pertama pada respons? CWS. Ini kan? CWS. Oh, sebentar dulu. CWS. Di sini juga dibocorkan ya, CWS adalah file signature dan lain-lain. What type of file was downloaded? Go to do. Oke. Kita diminta untuk ini ya. Kita gunakan ctrl F, search for this, kita cari CWS. Ini ya, CWS, SWF, Adobe Flash SWF. Jadi extensionnya SWF, deskripsinya Adobe Flash. Oke, kira-kira begitu. Tipenya SWF. Adobe Flash.swf. Begitu ya tadi ya. Oke. Close the transcript window. Right click on the same ID again. Ini ya 5.25 tadi kan. Kita buka network miner. Oke, kita tunggu.
di Files tab ada 3. Kenapa tertutup dia? 3. How many files? 3 files. What is the type files? 2 HTML, 1 SVN. Oke. Sekarang kita masuk ke part ketiga, yaitu menggunakan Wireshark. Step pertama, pivot to Wireshark and change settings. Pada seguil right click. Kita right click pada ID 5.2. Select Wireshark from the menu. Oke. The default Wireshark setting menggunakan relative time per paket. Oke, kita buka di view. Oke, time display formatnya kita ganti date and time of day. Ini sudah date and time of day, and repeat a second time. Oh, kita klik lagi ya. Kita klik lagi. Baru kita ubah ke seconds. Sekarang Wireshark kita, now ya, Wireshark time column has the date. Sekarang ada date dan ada tanggal dan timestampnya sekarang. Sekarang kita oke, sudah sesuai ya. Seperti pada petunjuknya. Sekarang kita ke step 2, investigate HTTP traffic. Kita masukkan filter http.request. Oke, di sini muncul ada 3. Select the first packet. Oke, hypertext transfer protocol. Website apa yang mengarahkan user ke home improvement? Bing.com. Ya, karena user searchingnya menggunakan Bing. Kita catat di sini Bing.com. Oke, selanjutnya kita masuk ke step ketiga. Kita lihat view HTTP objects. Ini kita minimize dulu. Ini pilih file, export objects ke HTTP. Oke, select the remodeling your kitchen cabinet. Oke, dan save. Save it to your home folder. Oke, di sini ya. Kita save saja, lalu kita close Wireshark-nya. Kembali ke seguil, right click pada ini Wireshark-nya di close. Oke, di seguil kita buka ini 5.2.4, lalu buka Wireshark lagi. Kita masukkan filter HTTP request lagi. Di sini muncul ada 1.
ini ya, request JS apa DLE JS ini. DLE underscore JS.js. Oke, lalu what is the host server? Host server ada retrotip visionurba.com.v. Oke, kita lanjut instruksinya. Yang D, di WhatsApp kita pergi ke file export objects HTTP. Nah, ini kita save ya, Oke, sudah di save. Lalu kita close lagi. Sekarang ganti ke yang 5.25 ya. 5.25 kita buka WhatsApp. Ini di sini muncul ada 3. First packet selected. Oke, yang pertama, lalu right click pada host information. Kita bisa di right click. Sudah bisa di right click. Di sini tulisannya CTRL Shift ya. CTRL itu safety. Tidak ada yang berubah. Kita coba lagi. Ya, udah bisa di right click di saya. Oke, mungkin bisa dilewati dulu ya. Ini step keempat, create a hash for an exported malware file. Masalahnya tidak bisa diklik kanan. Apakah ini bermasalah untuk selanjutnya? Oke, kita lanjut dulu saja. Go to file, export objects. Kita
save 2 HTML. Berarti kita save tiga-tiganya. Save all berarti ya. Kita satu-satu dulu. Selanjutnya sekarang setelah kita menyimpan 3 filenya, tes untuk melihat apakah salah satunya cocok ke hash value di malwarevirusportal.com. Berarti kita buka terminal ya. The flash file has the word SeaMonkey near the beginning. Oke, kita ls strip l. Grab strip i SeaMonkey. Kita coba apakah ada yang salah ketik. Oke, sesuai ya. Oke, lalu step yang C, generate SHA-1 hash for the SeaMonkey flash file with the command SHA-1 followed by the file name. Oke, kita coba SHA-1 sum. Mungkin kita tunggu dulu, mungkin lagi proses. Diproses atau emang error aja ya? Kita cek. Type the first. Oke, kita coba. Kita coba lagi ya, sum.
3 FB. Saya kurang paham di sini. You can also generate a hash value by using network miner. Ini kita buka Seguil tadi. Seguil, right click di 5.25, select network miner. Kenapa udah bisa buka network miner ya? Ini ya. Oke, kita ke files. Right click, lalu calculate. Ini ya, SH1 nya ya. Oke, dapat. Baik. Open web browser and go to ini ya, kita buka virustotal.com. This site can be reached. Oke, kita buka di Chrome lagi saja. virustotal.com. Sama, can be reached juga. Apa dong solusinya?
sudah bisa dibuka ya di browser manapun. Mungkin kita coba saya coba lewat handphone. Mengapa ya tidak bisa? Oke, mungkin memang sedang down ya. Tapi di handphone bisa muncul. Oke, kita coba. Oke, 97 A80 333 036 92 F9B 761 80 56E 49A 2447 05 25F 7290. Kita search. Oke, di sini muncul ya. Sebentar, ada kepencet keluar tadi ya. 76180 56 E49 A244 705 25F 7290. tujuh A 87 33. Baik, di sini muncul ya. Yang paling atas adalah SWF RIG EK.
Oke, jadi seperti itu. Mohon maaf, di perangkat laptop saya tidak bisa membuka virus total ya, tapi di handphone bisa. Di sini review the information. What this virus total tell you about this file. Jadi di sini ditulis swf/rigek.gen. Jadi di sini maksudnya adalah SWF itu adalah part dari RIGEK exploit kit. Oke. Kita catat di sini. Jadi SWF is a part of RIGEK exploit kit. Oke, ini gitu saja. Kita lanjut ke langkah G. Close the browser and Wireshark. Oke, kita tutup ya. Kita kembali ke Sguil. Sguil use alert 5.37 ini. Lalu buka Wireshark. Sebentar, jadi belum close ya. Lalu kita coba lagi. Oke, di sini kita filter lagi HTTP request. Oke, di sini muncul 3. Are there any similarities? Ya, sama ya. Munculnya seperti yang alert ID yang sebelum-sebelumnya juga. Oke. Yes, jadi kita jawab yes. Yes. Karena TUBenme juga. Iya, oke. The site is also TUBenme. Okay, are the file similar?
Jadi 5.307 ya. Oke. Filenya juga 2 HTML 1 SVF ya. Tapi file name di sininya berbeda ya. Yes, to HTML files and 1 SVF file. Lalu create a hash. Di sini sama ya. Is this the same malware? Yes. Yes. Lalu in Squil, the last 4 alerts in the series are related and they also seem to be post infection. Mengapa mereka post infection? Apa yang maksudnya? Apa maksud dari pertanyaan? For alerts tadi berhubungan, they also seem to be post infection. Kita cari dulu. Oh, mengapa terinfeksi gitu ya? Karena mereka ada di malware server. Because for alerts concern communication with this malware server. 4 alerts tadi itu communication-nya mengkhawatirkan dengan malware server. Oke. Alerts mengenai communication dengan malware server. Okay, what is interesting about the first alert in the last 4? First alertnya tadi mengirim ini ya, kode UDP ke ransomware server. Jadi yang pertama tadi send UDP code to a ransomware server. Okay, what type of communication is taking place in the second and third, and what makes it suspicious? Tadi itu mereka itu tadi DNS request ya. Di sini dijelaskan they are DNS requests that are initiated from the localhost. Oke, di sini kita catat di sini. They are DNS request. Mereka adalah DNS request yang from dari localhost. Namun mereka pasti dikirim dari malware file. They must be sent by the malware file. Oke, seperti itu. Kita ke virus total lagi ya. Kita gunakan handphone lagi.
Oke. Jadi domain itu malicious ya. It is a malicious domain. Oke. Apa file names-nya? Oh, ini kita examine the last alert. Baik, kita lanjut ke part keempat ya. Kita examine exploit artifacts. Di part ini kita akan mengexamine beberapa dokumen yang kita sudah ekspor dari Wireshark ya. Oke, di sini kita buka remodeling. Oke, ini can you find the two places in the web page that are part of the graph by attempting to exploit? Hintnya, the first is in the head area. Oke. Ini ya, dari retrotrip ini ya, headernya ngeload JavaScript files ini dari retrotrip. Oke. Ini butuh diperhatikan ya. Ini ya, iframe ya. Loads content from YouTube and me. Oke. Coba kita catat saja. Di sini file DLE tadi ya, DLE underscore js.js loaded from retrotrip vc.nurbana.com.w. Lalu iframe-nya tadi iframe yang ngeload yang memuat konten dari TubeNMe ini merupakan HTML body. Is defined in HTML body. Oke, mungkin seperti itu kurang lebih. Kita lanjut.
Kita sekarang buka file ini DJS ini, open with Gedit. Oke, apa yang kita bisa lihat di sini? What does the file do? Oke, di sini dlejs.js ini adalah file JavaScript ya. Di sini dia melakukan dia menulis konten ke web page, membuat sebuah iframe yang membawa user ke qbandme.com. Jadi kita catat di sini. Di dokumen write ini, dokumen.write ya, dokumen ini sampai semua ini akan menulis konten ke sebuah web page. Membuat in-frame, creating an in-frame ke iframe and kepencet lah, iframe and takes user to qbandme. Oke, kurang lebih seperti itu. How does the code in the JavaScript file attempt to avoid detection? Ini karena dia memisahkan ini ya, iframe ini. Oke, dengan cara salah ya, harusnya klik di sini, by splitting iframe text into two pieces. Jadi bentuknya itu tadi yang saya salah ketik tadi. Oke, seperti itu ya. Ini tidak di save bisa nggak? Without saving, karena tadi pencetnya. Nah begini ya. Oke, kita lanjut. Di text editor, open text HTML file. Oke, kita buka yang ada Vivaldi nya tadi. Ini ya berarti ya. Open with Gedit. What kind of file is this? Ini file HTML ya. Bisa dilihat ini HTML. Mana tadi? Oke. Doc type-nya HTML. HTML. What are some interesting things about the iframe? Basic for anything. Iframe. Ini ya. Oke, kita catat
karena iframe-nya tersembunyi ya. Jadi it is hidden, it calls a start function. Oke. Start functionnya ini sendiri ini ya. It ini menulis ke web, ke browser window. Lalu membuat sebuah HTML file HTML form ya, di sini. Lalu mensubmit variabel normal URL ya. URL melalui post request. Lalu normal URL-nya tadi sama dengan di TubeNME. Oke. Begitu jawaban yang saya dapat ya. Oke, selanjutnya, what do you think the purpose to the get browser function is? Ini untuk menentukan apa tipe browser dari si web page yang ditampilkan. Oke. It determines tipe browser yang web page-nya sedang ditampilkan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke reflection. Exploit kit adalah exploit yang fairly kompleks, yang lumayan kompleks, yang menggunakan metode yang bervariasi dan resource untuk menekan serangannya. EK bisa digunakan untuk mengantar diverse malware payloads. Ini juga karena EK developer menawarkan exploit kit sebagai service ke pelaku ancaman lain. Lalu RIGEK telah diasosiasikan dengan beberapa malware payload. Berikut adalah pertanyaan yang mengharuskan saya menginvestigasi data lebih lanjut menggunakan tools yang diperkenalkan di lab ini. DYK use a number of websites. Oke, di sini diinstruksikan untuk mengisi tabel ya. Tadi ada home improvement, ada TubeNME, home improvement, jadi bukan www ya, tu.bnme.com dan lain-lain. Mungkin saya cari lagi ya jawabannya. Oke, sebentar, nanti saya isi. Baik, di sini sudah saya isikan ya tabel tentang mengenai website yang tadi ditemukan saat mengerjakan lab ini. Yaitu ada home improvement tadi, IP address-nya ini, fungsinya itu tadi home improvement ini malicious iframe redirects to malicious site. Jadi dari namanya homeimprovement.com ini tadinya user mengira ini website yang aman-aman saja, namun ternyata
homeimprovement.com ini membawa user ke situs yang berbahaya. Oke, lalu yang selanjutnya ada tiu.ban.me tadi juga dengan IP address ini fungsinya itu mendeliver file Adobe Flash yang berbahaya tadi dan juga mengeksploit landing page. Lalu selanjutnya ada website retrotripvisionurbana.com.v tadi yang mana ini mengeksekusi JavaScript yang berbahaya. Lalu tadi juga ditemukan pada saat proses melakukan lab ini yaitu p27.doc.apz bla 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 yang mana ini merupakan server page yang mengandung server ransomware. Di sini juga yang nomor 2 berguna bagi kita untuk menceritakan story dari exploit ini untuk mengerti apa yang terjadi dan bagaimana kerjanya. Mulai dari user membrowsing di Bing dan mencari informasi tentang RIGEK. Di sini juga saya sudah mengisi dengan jawaban yang saya temukan yang berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan tadi. Jadi ceritanya user membrowsing di Bing, mencari informasi tentang perbaikan rumah, perbaikan kitchen tadi kalau nggak salah. Jadi user mengklik sebuah link ke www.homeimprovement.com ini. Dan ternyata situs web ini sudah disusupi oleh threat actor, aktor ancaman, pelaku ancaman yang sudah ada di website ini. Lalu JavaScript dieksekusi yang pada akhirnya mengunduh file Adobe Flash file yang bahaya, yang mana Adobe Flash file ini mengeksekusi dan mengunduh malware. Jadi kurang lebih seperti itu cerita dari yang kita jalankan di lab ini tadi, lab 27.2.15. Baik, karena ini sudah berada di halaman terakhir, yang artinya ini sudah di akhir video, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya dan juga pemraktikan yang saya lakukan mengikuti instruksi pada lab 27.2.15 ini yang berjudul Investigating a Malware Exploit, yang mana kita tadi sudah menginvestigasi malware exploit ya dengan menggunakan tools Kibana, Sguil, Wireshark, dan juga menggunakan tadi gedit file untuk membuka HTML file dan file JavaScript tadi. Jadi mungkin cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan di video ini. Saya memohon maaf atas banyaknya kesalahan pada kata-kata yang saya ucapkan dan juga kesalahan pada pemraktekan dari step-stepnya. Itu karena kurang pemahaman saya. Jadi mohon dimaafkan. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan, saya akhiri video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.